Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampuni kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat memuji Tuhan dengan menyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh betapa besar
Berita pengampunan dosa. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah mengampuni dosa saudara-saudara dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah tetap mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sambut dengan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Nyanyian puji-pujian dari Himpunan Mahasiswa Papua. Silakan.
Amin. Tuhan berkati. Selanjutnya saudara-saudara, mereka menantikan kita di luar setelah ibadah ini selesai melalui basar yang mereka persiapkan. Terima kasih. Bapak dan Ibu saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada kebaktian saat ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21 berbunyi sebagai berikut. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Tidak ada pada kami di sini, hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sekian jauh itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian saat ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang adalah satu-satunya mujizat yang dicatat oleh keempat penulis kitab Injil.
Walaupun selisih waktu penulisan kitab-kitab itu cukup lama, itu berarti bahwa mujizat ini dianggap sangat penting oleh keempat penulis kitab Injil tersebut. Peristiwa ini terjadi setelah Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes Antipas. Kita baca kepalanya dipenggal dari dalam penjara, lalu dibawa ke tempat di mana Herodes sementara merayakan hari ulang tahunnya. Ketika Yesus mendengar berita kematian itu, ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi bersama dengan murid-muridnya. Yesus belum siap rupanya, belum siap untuk menderita seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Bukan karena Yesus takut sehingga ia mengundurkan diri ke tempat sunyi, melainkan oleh karena belum tiba waktu yang ditetapkan oleh Allah baginya untuk mencurahkan darahnya di atas salib itu. Dan rupanya Matius hendak menceritakan bahwa Yesus hendak menghindarkan diri dari bahaya itu, sehingga ia naik perahu dan menyeberang ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak selalu berusaha untuk mengikuti kemana saja Yesus pergi. Mereka jalan lewat darat, Yesus naik perahu. Dan ketika Yesus turun di darat, ia menemukan begitu banyak orang yang datang dari kota-kota masing-masing. Mereka berkerumun menantikan kedatangannya. Kalau kita yang melihat itu tentu kita akan kecewa. Oleh karena tujuan perjalanan kita dihalangi, dirintangi. Tetapi Yesus tidak. Ia tidak berkecil hati ketika ia melihat orang banyak itu. Tetapi bahkan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Lalu ia menyembuhkan mereka yang sakit. Itu ayat 14. Sikap Yesus terhadap orang banyak itu tidak mencerminkan sikap kita manusia pada umumnya terhadap sesama kita. Terhadap sesama yang membutuhkan perhatian daripada kita. Sikap kurang memperdulikan sesama merupakan sikap bawaan kita, manusia berdosa, yang diturunkan sejak Adam. Kita tidak mau kalau kepentingan kita terganggu. Kita tidak mau kalau kita harus dirugikan oleh orang lain. Sebaliknya kitalah yang harus diperhatikan oleh orang lain. Karena itu mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang bagi kita selaku gereja merupakan suatu pengajaran, suatu pelajaran yang indah. Atau mungkin juga suatu teguran. Satu teguran kepada kita. Yaitu kepada kita yang walaupun berpredikat murid-murid Yesus, tetapi sifat bawaan itu belum juga lepas dari kita. yakni sifat mementingkan diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin juga cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini merupakan satu teguran yang halus kepada kita. Yaitu kepada kita yang enggan membagikan kasih Allah itu
kepada sesama manusia. Allah telah mengasihi kita, tetapi kita menyimpan kasih, menahan kasih itu pada diri sendiri. Padahal semua orang berhak menuntut kasih itu dari kita. Oleh karena kita telah dikasihi oleh Allah, maka semua orang berhak menuntut kasih itu daripada kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, orang miskin selalu ada padamu. Orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tanda kutip. Bila mana kamu menghendakinya. Orang miskin yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tidak hanya berarti mereka yang membutuhkan bantuan uang dari kita atau bantuan makanan dan minuman. Melainkan orang-orang itu yang membutuhkan perhatian dari kita dalam segala hal, dalam banyak bentuk. Persoalannya di sini adalah terletak pada diri masing-masing kita. Apakah tergerak hati kita oleh belas kasihan seperti Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, atau hati kita tertutup dan tidak ada belas kasihan itu? Karena itu peristiwa yang kita baca dalam kisah ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Hendak mengatakan secara tidak langsung kepada kita supaya kita menjadi Kristus bagi orang-orang itu. Supaya kita juga menjadi Kristus bagi semua orang yang butuhkan kasih dan perhatian itu. Oleh karena Kristen artinya mengikut Kristus. Mengikut apa yang ia katakan. Melaksanakan apa yang ia kerjakan. Menjadi murid Yesus berarti menjadi orang-orang yang belajar pada Yesus. Belajar tentang apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan. Saudara-saudara, ini pelajaran pertama yang kita petik dari mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dan sekarang ini juga Yesus katakan kepada saudara-saudara dan saya, kamu harus memberi mereka itu makan. Kamu harus memberi mereka itu makan. Saudara-saudara sidang Jumat. Selanjutnya dikatakan bahwa pada waktu petang, teks kita mengatakan sudah hampir malam. Datanglah murid-murid itu kepada Yesus. Dan mereka katakan, tempat ini sunyi dan hari pun sudah mulai malam. Orang banyak itu tentu saja sangat lapar. Karena sepanjang hari mereka berada di situ. Mendengar apa yang Yesus katakan. Saudara-saudara, dalam hal ini bagi Yesus ini menjadi nampak bahwa semua orang itu sangat tertarik kepada Yesus. Sehingga sepanjang hari mereka duduk tidak ingat dirinya untuk cari makan. Karena itu tentu saja mereka lapar. Dan sebenarnya Yesus dan murid-muridnya juga tentu lapar. Jangan lupa bahwa Yesus itu manusia sejati. Ia juga lapar pada waktunya dan haus pada waktunya. Ia lelah pada waktunya. Tapi orang-orang itu tidak ada yang bergerak untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka mau terus-menerus saja mendengar apa yang Yesus katakan.
apa yang Yesus ajarkan. Saudara-saudara, andai kata sikap seperti itu terdapat juga pada diri kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus pada masa kini, tentulah kita semua akan selalu rindu untuk pergi ke tempat-tempat di mana persekutuan diadakan oleh gereja. Apakah di Biston atau di kebaktian gabungan atau apa saja. Oleh karena di sana, di tempat itu, firman Tuhan diberitakan. Kita mendengar Yesus berbicara. Seandainya kerinduan itu ada pada masing-masing kita. Tapi nyatanya kalau diadakan Biston PKB atau Biston kelompok di gereja, bukan Biston, kebaktian kaum bapak atau kebaktian kaum ibu di gereja sini, jumlahnya hitung-hitung jari. Artinya kegiatan itu tidak terlalu menarik. Yang hadir di Biston itu saja yang biasa. Artinya itu juga tidak menarik. Kalau kita tidak tertarik untuk menghadiri persekutuan di mana Yesus berbicara melalui hamba-hambanya yang melayani, lalu apa yang menarik hati kita? Itu pertanyaan. Kalau kita tidak tertarik pada Yesus yang berbicara, pasti kita lebih tertarik kepada dunia ini dengan segala daya tariknya. Padahal pertumbuhan iman kita, saudara-saudara, terjadi di persekutuan seperti itu. Di situ terjadi pertumbuhan iman kita bersama-sama. Kalau begitu berarti dalam hidup kekristenan kita sebagai anggota jemaat, maka kita harus selalu mengedepankan hubungan dengan Yesus dan dengan sesama saudara seiman. Artinya kita harus menyangkal diri. Itu syarat mengikuti Yesus. Matius pasal 16 ayat 24. Dari 3 syarat mengikuti Yesus, salah satunya adalah menyangkal diri sendiri. Apa artinya menyangkal diri sendiri? Menyangkal diri sendiri sama seperti Rasul Petrus itu. Ketika Yesus ditangkap, lalu ia dibawa ke rumah Kayafas. Lalu Petrus ikut dari belakang, dia juga masuk di halaman situ. Lalu perempuan katakan, oh ini juga ada bersama-sama dengan orang itu. Apa yang Petrus katakan? Saya tidak kenal sama sekali orang itu. Saya tidak kenal dia. Nah ini menyangkal Yesus. Kalau begitu menyangkal diri berarti kita mengatakan saya tidak kenal diriku, kepentinganku. Yang saya kenal adalah Yesus. Saudara-saudara, dalam hubungan dengan Yesus, maka ia harus selalu yang terutama dan yang pertama. Itu kan yang dikatakan oleh hukum pertama, kasihlah sesama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu seperti dirimu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan sepenuh akal budimu dan segenap jiwamu, kekuatanmu. Dan kasihlah juga sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, ketika melihat keadaan orang banyak itu, di mana sudah malam mereka tidak bergerak di tempat. Murid-murid datang menyarankan kepada Yesus supaya orang-orang itu disuruh pulang, agar mereka pergi mencari roti di tempat-tempat di mana mereka dapat menemukan. Nah, kalau kita ingat bahwa
yang hadir itu 5.000 orang laki-laki. Belum lagi perempuan, mungkin perempuan lebih banyak. Belum lagi anak-anak, mungkin anak-anak lebih banyak. Lalu bakery apa yang tersedia? Tempat penjualan roti, bakery. Yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak itu. Berapa rumah makan yang menyediakan ikan bakar atau ikan goreng untuk memenuhi kebutuhan mereka? Murid-murid tidak pikirkan hal itu. Ketidakmungkinan itu. Ketika mereka katakan suruhlah orang-orang itu pulang. Supaya mereka pergi membeli makanan. Dan sampai siang mungkin mereka tidak akan temukan semua. Yang duluan dapat dia beruntung. Tapi saudara-saudara, kalau kita timbang menurut logika kita, saran murid-murid kepada Yesus ini sebenarnya sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Hanya saja tidak pada tempatnya. Mengapa tidak pada tempatnya? Karena Yesus ada di situ. Dan Yesus sendiri tahu apa yang akan dia perbuat terhadap orang itu. Oleh karena itu jawaban Yesus merupakan sebuah teka-teki. Ketika pada ayatnya yang ke-16, Yesus katakan tidak perlu mereka pergi. Kamu saja yang harus memberi mereka makan. Kamu saja. Yang 12 orang ini. Kamu yang harus, tidak dikatakan kamu usahakan untuk beri mereka makan. Tapi kamu harus beri mereka makan. Kata harus itu berarti perintah. Memberi makan manusia yang sebanyak itu. Bagaimana caranya? Yesus tidak jelaskan kepada mereka. Yesus hanya katakan kamu harus memberi mereka makan. Hanya itu. Perkataan Yesus ini sebenarnya sangat membingungkan murid-murid. Mungkin mereka saling berbisik kepada yang lain bagaimana caranya. Sebab kalau menurut jalan yang biasa itu mustahil. Mustahil dapat melayani orang sebanyak itu di tempat yang tidak ada apa-apa. Tapi bagi Yesus tidak seperti itu. Bagi Yesus mungkin orang banyak yang datang mencari Dia di tempat yang sunyi itu. Mungkin ia memandang mereka sebagai orang-orang yang sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau seperti itu maka harus ditambahkan kepada mereka semua yang mereka butuhkan. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu artinya semua yang kita butuhkan secara jasmania akan ditambahkan kepadamu. Karena itu Yesus merasa bahwa ia wajib memberi mereka makan. Tapi murid-murid belum tahu. Apa makna dibalik perkataan Yesus itu? Mereka hanya bingung bahwa mereka harus memberi makan orang yang sebanyak itu dan di tempat yang tidak memungkinkan. Karena itu mereka katakan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau menurut teks Injil Yohanes, 5
5 roti dan 2 ikan itu ada pada seorang anak. Tapi 3 kitab Injil yang lain tidak mengatakan seperti itu. Jadi mungkin yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan itu ada di perahu, persiapan untuk mereka makan nanti. Kemudian mereka pergi ambil lalu memberikan kepada anak itu menurut Injil Yohanes. Lalu anak itu nanti datang membawa, mereka ambil dari anak itu lalu membawa kepada Yesus. Tapi saudara-saudara, ketika murid katakan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus tidak katakanlah itu saja. Itu saja. Yesus tidak katakan seperti itu. Yang Yesus katakan cukup itu. Bawalah kemari. Mujizat mulai terdengar di sini. Bahwa mujizat akan terjadi. Yesus bertindak, bawalah kemari. Untuk menolong orang banyak itu. Perkataan Yesus pada ayat yang ke-16 ini, saudara-saudara, kamu saja yang harus memberi mereka makan. Sebenarnya bermaksud supaya murid-murid itu mengerti bahwa mengakui kemustahilan mereka untuk memberi makan orang yang sebanyak itu. Tapi mereka tidak mengerti apa latar belakang yang terjadi di belakang perkataan Yesus itu. Lalu Yesus terus, ia menyuruh orang itu duduk supaya diatur baik-baik per kelompok, duduk di atas rumput. Ayat 19. Saudara-saudara, rumput itu sendiri tidak punya arti apa-apa. Dalam teks ini tidak ada artinya itu rumput. Tetapi rumput itu mungkin mereka duduk di rumput di bawah langit terbuka, mungkin hendak mengingatkan kita suatu persekutuan makan di bawah langit terbuka. Apabila murid-murid sementara menanti-nantikan apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu ia berdoa. Ia menengadah ke langit. Ia mengucapkan berkat. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh tiap-tiap keluarga orang Yahudi. Tiap-tiap rumah tangga Yahudi. Begitu kalau mereka makan. Sesudah itu Yesus memecah-mecahkan roti itu. Lalu memberikan kepada murid-murid. Di sini tidak dikatakan tentang ikan, tapi pasti juga ikan yang 2 ekor itu. Apakah ikan kecil atau ikan besar tidak dikatakan, tapi ikan juga dipecah-pecahkan lalu diberikan kepada murid-murid. Lalu murid-murid pergi membagi-bagikan. Sampai semuanya menjadi makan dengan kenyang. Semua makan dengan kenyang. Belum lagi ibu-ibu mungkin ada kantung-kantung kecil atau plastik, tapi waktu itu tidak ada plastik. Melihat banyaknya roti dan ikan yang tidak habis-habisnya itu mereka ambil untuk bawa pulang ke rumah. Belum lagi juga anak-anak buat seperti itu. Seperti di Biston, kalau banyak kue, biasa ibu-ibu bungkus pulang. Ya. Pada waktu itu mungkin juga terjadi seperti itu. Apalagi lihat makanan melimpah, roti tidak putus-putusnya. Nah, menurut kebiasaan adat Yahudi, kalau kita melayani tamu seperti itu, yang duluan makan adalah tuan rumah. Kemudian baru tamu-tamu. Tapi dalam teks ini bukan Yesus dan murid-muridnya yang duluan makan, walaupun mereka juga sebenarnya lapar sekali. Mereka mengutamakan orang banyak itu. Sifat pelayanan. Sifat pelayanan seperti itu. Melupakan diri sendiri.
Kalau kita mau mengikuti Yesus, kalau kita mau melayani sesama kita dengan sepenuh hati, kita harus melupakan diri sendiri dengan segala kepentingannya, supaya orang lain menjadi yang terutama. Surat Filipi pasal 2 katakan, janganlah hanya mengingat kepentinganmu sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi ditekankan di sini sifat pelayanan dari Yesus dan juga murid-muridnya, di mana mereka melayani orang banyak itu. Dan sekali lagi mereka semuanya makan sampai kenyang. Nah, mungkin saudara-saudara tidak perhatikan ada sesuatu yang mengherankan dalam peristiwa ini. Apa itu? Itu roti dan ikan yang terus-menerus mengalir sampai mereka makan, sehingga mereka makan sampai kenyang 5.000 laki-laki. Tentu orang laki-laki itu makan banyak. Ditambah dengan perempuan-perempuan yang suka membungkus. Ditambah dengan anak-anak. Itu roti dan ikan itu mengalir di mana? Apakah dia mengalir terus-menerus dari tangan Yesus? Sehingga murid-murid sebentar datang ambil, sebentar datang ambil, sebentar datang ambil, dan tidak habis-habisnya. Ataukah ikan dan roti itu mengalir melalui tangan murid-murid? Karena dikatakan Yesus memberikannya kepada mereka, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka. Dan murid-murid itu yang membagi-bagikannya dan tidak putus-putusnya. Keempat, penulis kitab Injil tidak memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana itu terjadi. Yang mereka mau katakan kepada kita ialah bahwa ini mujizat. Dan hanya Allah yang mampu membuat mujizat seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus katakan roti, Matius 4. Roti bisa menjadi, batu-batu bisa menjadi roti. Artinya pada Yesus ada kuasa Allah, kuasa menciptakan. Sehingga yang tidak mungkin bagi kita manusia menjadi mungkin bagi Allah. Dan itu beberapa kali Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudara, mujizat yang terjadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Juga kita lihat di Kana. Itu mujizat pertama yang dibuat Yesus, yang dengannya mereka memuliakan Allah ketika 6 tempayan air disedot air dari tempayan. Ternyata bukan lagi air, tapi anggur. Anggur yang paling enak rasanya. Itu sama. Kita tidak tahu. Kalau kita tahu itu bukan mujizat. Bukan tanda ajaib. Karena kita tahu. Tapi ini adalah mujizat. Pelipat gandaan terjadi. Waktu roti dan ikan masih di tangan Yesus. Bukan di tangan murid-murid. Murid-murid hanya membagikannya. Tapi sekali lagi kita tidak tahu bagaimana itu terjadi. Yang kita tahu ialah pada akhir hikayat ini, peristiwa ini dikatakan semuanya makan sampai kenyang. Dan masih ada sisa yang dikumpulkan sebanyak 12 bakul. Itu 12 bakul bukan bakul yang dipakai oleh petani untuk memikul barang tanam-tanaman hasil kebunnya dari ladang, tidak. Itu bakul-bakul kecil itu. Yang biasa dibawa oleh anak-anak untuk tempat makanan. 12 bakul.
Jadi bagi kita saudara-saudara, yang pasti dalam mujizat ini ialah bahwa Yesus memberikan dengan limpahnya. Yesus memberikan dengan limpahnya apa yang dibutuhkan supaya manusia yang dilayani menjadi kenyang. Sekali lagi caranya kita tidak tahu, karena ini kalau kita tahu bukan lagi mujizat. Bahkan mereka bukan hanya makan sampai kenyang, tapi masih tersisa 12 bakul kecil. Sisanya, Yesus katakan supaya itu dikumpulkan. Tentu saja kita bisa membayangkan, sementara murid-murid mengumpulkan itu sisa-sisa makanan, ibu-ibu sudah sibuk membungkus. Atau anak-anak juga sibuk membungkus untuk bawa pulang ke rumah. Ini kapan lagi akan mengalami hal seperti ini? Di sini pun kita melihat gambaran saudara-saudara. Sebagaimana murid-murid mengumpulkan sisa-sisa itu 12 bakul. Demikian juga nanti pada saatnya murid-murid akan meneruskan pelayanan ini. Memberikan roti kehidupan kepada kedua belas suku Israel sebagai umat pilihan Allah. Gerejanya akan terus membagikan roti kehidupan itu kepada dunia ini dan tidak akan ada habis-habisnya. Kristus Yesus adalah roti yang sebenarnya. Roti surga itu. Roti yang sungguh-sungguh menghidupkan manusia di bumi dan di surga. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-35. Ketika Yesus katakan, "Akulah roti hidup itu." Nah, tugas kita selaku gereja adalah meneruskan roti hidup itu kepada manusia yang lapar karena dosa. Artinya memberitakan Kristus Yesus kepada setiap orang. Sebab hanya Kristus yang mampu memberi kehidupan yang sejati. Yang mampu mengenyangkan dan memuaskan manusia dari kelaparan dan kehausan akan dosa. Bukan kehausan akan kebenaran. Yaitu kebenaran Allah di dalam Kristus itu. Mungkin kita bertanya, terlalu sedikit kalau hanya 12 murid yang harus memberi makan manusia sepanjang sejarah. Tetapi itu cukup. 12 murid yang pertama telah menggoncangkan kerajaan Romawi. Sehingga pada tahun 330 agama Kristen menjadi agama kerajaan Romawi. Berawal dari 12 murid yang kecil itu, yang membawa roti kehidupan itu dari tangan Yesus. Mereka mampu membaharui, merubah tujuan sejarah dunia ini menuju ke Yerusalem baru. Mungkin saudara-saudara pun berpikir seperti itu. Nah, apa artinya kita kelompok kecil ini, jemaat yang kecil ini, kita harus memberi makan manusia begitu banyak dengan firman kebenaran itu. Tapi itu Kristus akan mengerjakannya di dalam kita dan melalui kita.
Mungkin kita bertanya, apa artinya beberapa orang penginjil yang harus menginjili dunia ini? Seperti lima biji roti saja dan 2 ketulu ikan. Tetapi itu cukup. Tuhan Yesus katakan itu cukup. Seberapapun banyaknya saudara-saudara, seberapapun kemampuan saudara-saudara dan saya, kemampuan yang kecil itu, tapi Tuhan katakan itu cukup. Asal saja kita mau menerima Kristus sebagai roti kehidupan yang sejati, lalu membagikan kepada saudara-saudara kita, sesama kita yang membutuhkan pelayanan itu. Yang penting di sini adalah seberapa jauh hati kita berbelas kasih terhadap sesama, sama seperti Yesus. Hatinya berbelas kasih kepada orang-orang itu. Karena itu saudara-saudara, jadilah sama seperti Kristus bagi semua orang. Amin. Respons, ya kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku sebagai respons atas berita firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan masing-masing kita berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa.
Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah dan berkatilah supaya berguna bagi persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 468 bait pertama sampai bait yang ketiga. Bila Bapa hari ini kami makan secukupnya dan ampuni salah kami saling mengampuni. Datang kerajaan-Mu. Amin. Bukan untuk hari esok berlebihan kami cari, hanya untuk hari ini kami mohon secukupnya. Damai kerajaan-Mu. Amin. Berilah Bapa hari ini pengampunan secukupnya, agar kami membagikan ampun dan makanan pula dalam kerajaan-Mu. Amin. Berilah Bapa hari ini kami makan secukupnya dan ampuni salah kami saling mengampuni. Datang kerajaan-Mu. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan Kepala Gereja dan sidang jemaat, terungkap puji-pujian dan syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus dari kami anak-anak-Mu. Dalam persekutuan dengan segenap umat-Mu di seantero muka bumi ini, yang pada hari ini memuji memuliakan nama-Mu.
Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami juga memiliki hati yang baru. Hati yang berbelas kasih terhadap sesama. Sesama yang membutuhkan pelayanan kasih dari kami anak-anak-Mu. Sebagaimana Engkau telah melayani kami dengan anugerah pengampunan-Mu, melayani kami dengan kehidupan yang kekal itu, oleh dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kami pun siap untuk meneruskan kasih itu kepada semua orang, siapapun mereka itu. Bapa dalam surga, sepekan yang lalu Engkau telah memimpin memelihara kami. Baik kami selaku orang seorang maupun selaku persekutuan keluarga. Selaku persekutuan Jemaat dan gereja. Bahkan masyarakat dan bangsa. Kehadiran kami bersama pada saat ini di tempat ini adalah tanda dari pimpinan dan pemeliharaanmu itu. Karena itu kami mengucap syukur. Kiranya persekutuan yang di tengah-tengahnya kami duduk pada saat ini. Dan dengan firman-Mu yang telah mengenyangkan jiwa-jiwa kami. Akan memberi kami kekuatan baru untuk memasuki 6 hari kerja yang akan datang ini. Yang membentang di hadapan kami. Banyak masalah yang kami akan hadapi. Banyak kesukaran, kesulitan yang kami akan hadapi. Banyak tantangan dan pencobaan yang akan dikaruniakan dihadapkan kepada kami oleh kuasa iblis. Tapi kami akan menjalani 6 hari yang akan datang dengan segala sukacita. Karena Kristus ada bersama-sama dengan kami. Kristus ada hadir di tengah-tengah kami. Dengan segala kuasa kealahannya. Bapa dalam surga. Kami hendak berdoa bagi semua program kerja program pelayanan yang telah disusun, disiapkan oleh BPMJ. Yang akan dilaksanakan oleh segenap orang-orang urapan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus pelkat kategori, semua kelompok-kelompok yang aktif mengambil bagian dalam gerakan pelayanan Kristus di tengah dunia ini, khususnya di lingkup Jemaat Orat Labora. Keluarga-keluarga yang siapkan diri untuk menyambut persekutuan-persekutuan di rumah masing-masing. Kelompok kategorial yang bersiap untuk mengadakan kebaktian-kebaktian bersama. Kunjungan-kunjungan doa, ibadat penghiburan dan pemakaman. Semuanya kami pertaruhkan di hadapan-Mu, kepadamu. Supaya Engkau memimpin agar semua pelayanan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu Bapa, kami mohon kepadamu, Engkau memenuhi hamba-hamba-Mu para pendeta, penatua, diaken dan pengurus pelkat kategorial. Penuhi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya mereka bekerja melayani penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan sidang Jumat-Mu dibangunkan. Bapa di dalam surga, kami kembali mendoakan keberadaan kami semua. Sebagai orang seorang dan sebagai keluarga. Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan hidup kami, tiap-tiap orang dan tiap-tiap keluarga. Baik pergumulan hidup oleh karena masalah ekonomi, masalah
usia lanjut, masalah sakit penyakit dan lapangan kerja dan berbagai bentuk pergumulan hidup sehari-hari. Kami pertaruhkan hidup kami kepadamu Bapa, anak cucu kami, pemuda-pemudimu di tengah jemaat, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tanganmu, ke dalam pimpinan dan pemeliharaanmu. Bapa di dalam surga, Engkau mengetahui di mana kami akan menyebar sepekan yang akan datang. Di tempat-tempat di mana kami akan pergi dan bekerja, melaksanakan tugas-tugas kami. Sekolah-sekolah di mana anak cucu kami akan menyebar dan pergi belajar di sekolah masing-masing. Engkau pimpin kami, Engkau peliharakan kami, Engkau berkati semua aktivitas kerja yang kami lakukan. Engkau berkati semua anak-anak kami, dimanapun mereka menyebar dan bersekolah. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat melimpah yang Kau senantiasa karuniakan kepada kami. Sehingga pada hari ini anak-anak-Mu bersuka cita dan mengucap syukur dalam keluarga masing-masing karena karunia ketambahan usia. Anak-Mu Heles Alexander Dasinglolo, anak-Mu Darwis Dunlo, anak-Mu Steve Leonate Hasnusa, anak-Mu Arjeli Pongbani, dan banyak lagi mereka yang akan berhari-hari tahun sepanjang pekan ini. Mereka yang akan merayakan ulang tahun pernikahan sepanjang pekan ini. Engkau kiranya menyambut ucapan syukur mereka dan bahkan ucapan syukur kami sidang jemaat-Mu, sehingga menjadi seperti asap bakaran dupa yang berbau harum yang naik di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa dalam surga, kami juga selaku persekutuan sidang jemaat-Mu hendak berdoa bagi anak-anak-Mu para mahasiswa anggota perhimpunan mahasiswa Papua yang pada hari ini tampil di tengah sidang Jumat-Mu dengan kidung puji-pujian. Engkau memberkati kehadiran mereka semua Bapa, perjuangan hidup mereka di bidang studi, supaya mereka semua berhasil. Kami mendoakan mereka semua Bapa. Bapa dalam surga, sementara kami bersuka cita, kami hendak berdoa bagi anak-anak-Mu yang sementara dirawat di rumah sakit. Anakmu Markus Rombe di rumah sakit Batramas. Anakmu Imade Tunastra bersama kedua anaknya di Puskesmas Bawatu. Dan banyak lagi anak-anakmu yang kami tidak sebutkan nama-nama mereka satu persatu, tapi Bapa mengenal mereka. Karena itu kami berdoa bagi mereka semua Bapa. Kiranya mujizat pemulihan dan penyembuhan Engkau salurkan di tengah upaya perawatan mereka, pengobatan, supaya mereka bangkit kembali dan menemukan kesehatan seperti sedia kala. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sementara berduka cita, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Maria Paluruan, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Maria Patanduk. Mereka dalam duka cita yang berat. Karena itu selaku persekutuan jemaat kami mohonkan kekuatan daripadamu. Kami mohonkan penghiburan daripadamu. Dan khususnya keluarga almarhumah Maria Patanduk, di mana kebaktian penghiburan masih berlangsung. Dan kebaktian pelepasan pemakaman akan berlangsung pada hari Senin. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, pimpinan dan pemeliharaanmu, supaya semuanya dapat dilaksanakan dan terlaksana dengan baik. Bapa di dalam surga,
Inilah doa syukur dan syafaat yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau menyucikannya Bapa dan menyempurnakannya di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Warta Jemaat Minggu tanggal 30 Juli 2023. Ada beberapa penyampaian. Yang pertama pada Romawi 3, pelayanan khusus. Minggu depan tanggal 6 Agustus 2023 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Berikutnya ibadah rumah tangga, tidak ada perubahan. Berikutnya ibadah gabungan PK Perki Jemaat Orel pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 17.00 di Gedung Gereja Ora et Labora Kendari. Ini adalah ibadah gabungan dan pelaksana Rayon 1. Pelayan firman Penatua Sastian Setiawan. Berikutnya penyampaian. Kotak aksi dana 2.000 per jiwa per minggu tersedia di depan pintu masuk gereja, digunakan untuk mendukung pembangunan, renovasi dan pengadaan prasarana kantor sinode, rumah-rumah jabatan sinode, aula dan pendopo sinode GEP Sultra. Mohon partisipasi anggota jemaat. Berikutnya berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, almarhumah Maria Patanduk, istri dari Bapak Nuh Karumu, pada hari Kamis tanggal 27 Juli di Rumah Sakit Korem. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Juli. Alamat rumah duka, Jalan Lawata, belakang UD Makmur. Majelis dan Jemaat Ora et Labora Kendari mengucapkan turut berduka cita, kiranya kasih dan pengorbanannya menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya hari ini, Minggu 30 Juli, Panitia Pelaksana Bina Akrab dan Hari Ulang Tahun Mahasiswa Papua akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk puji-pujian dan penjualan basar B2 dengan harga 25 per porsi. Mohon partisipasi kita anggota jemaat. Dan yang terakhir, yang hadir dalam ibadah minggu siang hari ini, laki-laki 85, perempuan 89, jumlah 174 orang. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat dijemput bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 103 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu El Shaddai. Demikianlah ibadat kita pada saat ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.